يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, pengurus masjid, jamaah Masjid Al-Ikhlas Mabes Polri, yang insya Allah kita semua senantiasa dan selalu mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala dudukkan kita di dalam satu majelis yang mulia, majelis yang sangat besar, majelis yang insya Allah akan mendatangkan keuntungan kepada kita dunia dan akhirat. Bapak Ibu saudara sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menitipkan kehidupan kepada kita. Kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup di dunia dengan batas waktu yang sudah ditentukan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin bagaimana kehidupan kita yang singkat, terbatas sementara di dunia ini akan menguntungkan kita, menyelamatkan kita di alam-alam berikutnya yang kekal abadi selama-lamanya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan agama untuk kita. Karena kita selama hidup di dunia ini pasti bergerak, pasti beraktivitas. Kita makan, kita minum, kita tidur, kita bekerja, kita menikah, kita berpakaian, kita berkendaraan. Dan semua aktivitas tersebut ketika kita kaitkan dengan Al-Quran, maka semua akan bernilai ibadah. Semua aktivitas kita yang kita kaitkan dengan Al-Quran, maka aktivitas tersebut akan berubah menjadi ibadah. Oleh karenanya, kita semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa terkecuali untuk belajar Al-Quran. Laki-laki ataupun wanita, anak-anak ataupun orang tua, yang mengatakan dirinya sibuk atau yang mengatakan dirinya tidak sibuk, semuanya diperintahkan untuk belajar Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis qudsi mengatakan, tafarraq li'ibadati. Lapangkan waktu kamu, luangkan waktumu. Artinya apa? Di antara kesibukan-kesibukan yang ada dalam kehidupan kamu, kamu harus punya waktu untuk belajar Al-Quran. Tafarraq. Jangan mencari waktu luang. Karena ketika kita bertanya kepada si waktu, wahai waktu, apakah ada peluang untuk diriku belajar Al-Quran? Maka waktu akan mengatakan kepada kita, tidak ada. Kamu sibuk, banyak urusan, ini itu belum selesai. Maka Allah katakan tafarraq, luangkan. Artinya apa? Paksakan untuk memiliki waktu yang luang dalam belajar Al-Quran, dalam beribadah kepada Allah. Tafarraq ibadat, paksakan untuk punya waktu yang luang kepada aku, kata Allah. Amla sadraka jinnan wa asrtu faqraka. Aku akan penuhi hatimu dengan rasa kaya dan aku akan tutup pintu kefakiran dari hidupmu. Ini janji Allah. Jangan ragu. Wa illam taf'al, dilanjutkan oleh Allah, tapi kalau kamu bandel dan tidak mau meluangkan waktu untuk belajar untuk aku, kata Allah,
Mala'tu yadaika syughlan. Aku akan tambahkan kerepotan-kerepotan itu di kedua tanganmu. Walam asuddu faqraka. Tapi ingat wahai hambaku, serepot apapun kamu, pintu kefakiran tidak akan aku tutup dari hidupmu. Kenapa? Karena kita bandel, kita tidak mau meluangkan waktu untuk belajar, untuk Allah. Siapa yang mendatangkan kesibukan? Hakikatnya juga Allah. Siapa yang mendatangkan kelapangan? Hakikatnya juga Allah. Maka Allah hanya ingin tahu, mau atau tidak kita meluangkan waktu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun, kenapa banyak hari ini di antara kita yang tidak mau belajar Al-Quran, yang tidak mau belajar agama? Sehingga maaf, banyak di antara kita yang usianya sudah sampai di kepala 6, di kepala 5, dia belum bisa membaca Al-Quran. Dia belum tahu bacaan Al-Quran. Ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Kenapa hal itu terjadi dalam kehidupan kita, banyak umat Islam? Karena mungkin dia tidak tahu nilai Al-Quran. Dia belum paham kebesaran Al-Quran. Dia tidak yakin dengan janji-janji Allah yang Allah janjikan kepada ahli Quran. Dia tidak percaya bahwa orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan keuntungan besar. Dia tidak yakin bahwa Al-Quran itu akan membela dia di kubur, di mahsyar, di mizan, dan dia akan memasukkan ke dalam surga. Dia tidak percaya bahwa Al-Quran akan menambah keberkahan rezeki dia. Sebab dia tidak percaya dengan keagungan Al-Quran, maka dia malas untuk belajar Al-Quran. Oleh karena itu, Bapak Saudara sekalian, dalam kesempatan yang singkat, 20 atau 30 menit di siang hari ini, kita akan belajar mudzakarah mengenai keutamaan, keuntungan, apa yang Allah janjikan kepada orang yang mau belajar Al-Quran. Sehingga dengan pengetahuan kita atas janji-janji Allah yang pasti yang akan Allah berikan kepada kita, ketika kita mau meluangkan waktu belajar Al-Quran, insya Allah ini akan menjadi motivasi bagi kita semua, sehingga kita mau meluangkan waktu, duduk, sabar, belajar, dan mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Sabarkan diri kamu, kata Allah, bersama orang-orang yang sedang mengingat Allah di waktu pagi dan petang. Allah suruh kita bersabar. Karena kesabaran kita yang sebentar akan menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Sabarnya sebentar, cuma beberapa menit, tapi keuntungannya, subhanallah, keuntungannya luar biasa. Apa keuntungannya? Insya Allah kita akan dengarkan beberapa hadis Nabi Muhammad SAW mengenai keuntungan-keuntungan yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang mau bersabar di dalam majelis zikrullah, di dalam majelis tadarus Al-Quran. Dan semoga ini semua akan Allah berikan kepada kita. Karena Allah tidak akan pernah bohong. Allah tidak akan pernah dusta. Janji Allah itulah yang paling tepat. Di antaranya adalah Nabi SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa hafathum al-malaikah wa dzakarahum Allah fi man 'indah." Apabila satu kaum duduk di salah satu rumah Allah, seperti yang kita lakukan saat ini, yatluna kitab Allah, salah seseorang membacakan Al-Quran, belajar Al-Quran, mengaji Al-Quran, membahas Al-Quran, illa nazalat alaihi sakinah,
kecuali Allah Subhanahu wa taala akan turunkan sakinah. Ini mahal. Ini tidak bisa kita beli di toko. Ini tidak diproduksi di sebuah pabrik, tidak ada. Sebesar apapun harta kita, kita tidak akan mampu membeli yang namanya sakinah. Karena ini langsung datang dari Allah. Allah berikan kepada orang-orang yang duduk di dalam majelis zikrullah. Illa nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan sakinah kepada mereka. Sakinah ini artinya luas. Sakinah ini artinya besar. Di antaranya adalah ziyadatul iman, peningkatan iman. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Sakinah juga diartikan ketenangan jiwa, ketenangan batin. Tidak akan mungkin kita dapatkan karena ini milik Allah yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang dicintainya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah cucuri rahmat. Dicucuri rahmat, bukan hanya ditetesi rahmat, tapi dicucuri rahmat yang sangat banyak. Wa hafathumul malaikah. Dan orang-orang yang duduk ini sedang dikerumuni oleh para malaikat. Sifat malaikat itu mulia. Sifat malaikat itu suci. Sifat malaikat itu taat. La ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat itu tidak pernah maksiat, tidak pernah ingkar, tidak pernah membantah atas perintah Allah. Kalau kita bersentuhan dengan malaikat, maka insya Allah kita akan tertular sifat mulia yang dimiliki oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Bukan hanya itu. Orang-orang yang duduk ini akan dibanggakan oleh Allah di depan majelisnya malaikat. Allah langsung yang membanggakan kita. Bukan hanya kita, bapak kita juga disebut. Fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Subhanallah. Bagaimana senangnya orang tua kita yang sudah ada di dalam kubur. Ketika namanya disebut. Sebab anaknya mau sabar sejenak duduk di dalam majelis zikrullah. Mungkin kita tidak tahu, mungkin kita tidak sadar bahwa sabarnya kita sejenak di dalam majelis zikrullah ini akan menggembirakan orang tua kita yang sudah tidak ada di dunia ini. Bukan hanya itu, wa fi akhiril majlis. Dan ketika majelis ini nanti ditutup dengan doa nada munadin minas sama an kumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atikum hasanat. Bangunlah kamu semua dengan ampunan Allah, karena Allah telah gugurkan dosamu, telah gantikan salahmu dengan kebaikan-kebaikan. Subhanallah. Sebagian orang dibersihkan dia dari dosa-dosanya. Ini kehebatan majelis zikrullah, majelis ta'lim, majelis Al-Quran yang diadakan di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai ketika malaikat yang datang di majelis ini kembali kepada Allah. Inna lillahi malaikatun sayyaratun yattabi'una majalisal dzikr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala punya malaikat-malaikat khusus yang kerjanya keliling mencari majelis-majelis zikrullah. Mereka duduk bersama malaikat. Setelah selesai majelis ini ditutup dengan doa, malaikat ini kembali kepada Allah. Allah bertanya, Allah Maha tahu. Tapi supaya kita yakin dengan cerita ini, dengan peristiwa ini, maka Allah Subhanahu wa taala seakan-akan bertanya kepada malaikat, padahal Allah Maha tahu. Min aina ji'tum? Kata Allah, kamu dari mana wahai malaikat itu? Ji'tu min ibadik. Saya datang dari hambamu ya Allah. Apa yang mereka lakukan? Yusabbihunaka wa yuhammidunaka wa yuhallilunaka. Mereka mencucikanmu, mereka memujimu, mereka membesarkanmu. Maka Allah Subhanahu wa taala tanya, apa yang mereka minta? Madza yas'aluna minni? Apa yang mereka minta kepada aku wahai malaikatku? Yas'aluna jannata. Ya Allah, mereka itu minta surgamu ya Allah.
Hal ra'au jannati, kata Allah, mereka kok minta surga? Apakah mereka itu pernah melihat surga? Apakah mereka pernah lihat surga? Belum pernah. Wa kaifa idza ra'au jannati? Lalu bagaimana kalau mereka itu pernah melihat surga yang begitu indah, yang kekal abadi selama-lamanya, yang kenikmatannya tidak semu, tidak pernah habis? Bagaimana kalau manusia ini ditunjukkan di depan matanya kenikmatan surga? Maka pasti kita semua akan lebih semangat lagi taat kepada Allah. Kemudian Allah tanya kepada malaikat itu, "Wa madza yata'awwaduna minni?" Dan apa yang mereka takutkan? Apa yang mereka khawatirkan sehingga mereka berlindung kepada aku? Yata'awwaduna minnar. Mereka takut dari neraka-Mu ya Allah. Apakah mereka sudah pernah melihat neraka-Ku? Belum ya Allah. Bagaimana kalau mereka melihat neraka-Ku? Andaikan penghuni dunia ini ditunjukkan di depan matanya 1 detik saja bagaimana kenikmatan surga dan bagaimana penderitaan neraka, maka tidak akan ada satu orang pun yang berani maksiat kepada Allah. Tapi sengaja itu semua tidak ditunjukkan saat ini kepada kita. Karena Allah menguji kita. Kamu yakin atau tidak dengan janjiku, kata Allah. Lalu Allah tanya lagi, apa yang mereka minta? Mereka minta ampun kepadamu ya Allah. Mereka minta maaf kepadamu ya Allah. Maka Allah katakan, wahai malaikatku, katakan kepada mereka bahwa apa yang mereka minta aku akan berikan, apa yang mereka takutkan akan aku jauhkan, dan apa yang mereka minta dari ampunan akan aku ampuni mereka semua. Kemudian malaikat itu bertanya, ya Allah, ada di antara mereka orang yang gak sengaja duduk. Mereka lewat, duduk di majelis itu, dan orang itu membawa dosa yang besar. Apakah mereka juga dapat ampunan ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, karena besarnya majelis ini, karena agungnya majelis yang mulia ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan siapapun orang yang duduk di dalam majelis tersebut. Innahu jalisun la yashqa man jalasa fihi. Sesungguhnya majelis ini adalah majelis yang tidak akan pernah rugi selama-lamanya orang yang duduk di dalamnya. Yang mampir lewat tidak sengaja pun tetap mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah besarnya majelis yang dibicarakan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia di antara kamu, kata Nabi, yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kita dipuji oleh Nabi menjadi orang yang terbaik. Karena apa? Karena kita mau belajar Al-Quran. Hari ini kita bangga dengan pujian manusia. Hari ini kita senang dengan pujian pimpinan kita. Tapi kenapa kita tidak bangga dengan pujian Nabi? Nabi memuji kita kalau kita mau belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia di antara kamu yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka alhamdulillah kita bersyukur di tengah-tengah kesibukan bapak-bapak bekerja. Bapak-bapak dituntut oleh Allah. Hakikatnya menuntut Allah untuk datang ke rumahnya sampai di masjid mendengarkan firman-firman Allah. Hadis-hadis Nabi. Insya Allah kita juga akan termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita mau belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Dikatakan di dalam hadis yang lain, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Siapa yang membaca firman Allah, kata Nabi, dia akan mendapatkan 1 hasanah.
Satu huruf Al-Quran dia baca dapat satu hasanah. Dan satu hasanah itu dilipatkan 10 kali. Aku tidak katakan alif lam mim satu huruf kata Nabi. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Coba bayangkan. Alif lam mim 30 hasanah. Padahal satu kebaikan tidak bisa kita dapatkan di akhirat nanti. Ketika amal manusia ditimbang nanti, ada satu orang yang kurang berat, satu amalan saja, satu hasanah saja. Diperintahkan dia untuk cari tambahan di akhirat. Dia berkeliling, bertemu anaknya, saudaranya, istrinya, suaminya, kerabatnya, temannya, untuk cari tambahan satu amal. Tidak terasa 50.000 tahun dia berkeliling mencari tambahan satu amal, tidak bisa mendapatkannya. Kenapa? Al-yawmu amal dunal hisab wa ghadan hisab dunal amal. Hari ini di dunia tempat kamu beramal, belum ada hisab dari Allah. Tapi nanti di akhirat hanya tempat hisab, perhitungan amal, timbangan amal, dan tidak akan ada lagi kesempatan untuk berbuat amal. Maka rugi besar bagi seseorang yang menghabiskan waktunya tanpa dia meluangkan waktu untuk Al-Quran. Kenapa? Karena satu huruf Al-Quran Allah berikan satu hasanah. Wal hasanatu bi asri amsalihha. Satu hasanah dilibatkan 10 oleh Allah. Sedangkan manusia itu nanti di akhirat derajatnya setinggi Al-Quran yang dia baca saat hidup di dunia. Sebanyak mana ayat Al-Quran dia baca, setinggi itulah derajat dia di akhirat nanti. Yuqalu li ahlil Quran, dikatakan kepada ahli Quran, Iqra' wartaqi warattil kama turattil fid dunya, fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha. Bacalah dan naiklah kamu ke peringkat yang tinggi, karena sesungguhnya tempatmu nanti di akhirat sebanyak mana ayat Al-Quran yang kau baca saat kau hidup di dunia. Sebanyak mana ayat Al-Quran yang kau baca dengan tartil saat kau hidup di dunia. Subhanallah, sangat beruntung bagi seseorang yang mampu meluangkan waktu untuk Al-Quran. Jangan pesimis, jangan kecil hati. Allah berikan kesempatan ini kepada semua orang di antara kita. Tidak ada kata-kata terlambat. Tidak ada kata-kata putus asa. Karena kita belum mampu membaca Al-Quran. Nabi SAW bersabda, Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barara. Orang yang pandai membaca Al-Quran, dia akan bersama malaikat yang mulia dan benar. Walladhi yaqra'ul Quran wa yata'ta'u 'alaihi syaq falahu ajran. Tapi siapa orang yang memang sebenarnya tidak mampu, belum bisa, tapi dia tidak putus asa, dia tidak patah semangat, dia belajar, wa yata'ta'u, terbata-bata, tersendat-sendat, tapi dia tidak berhenti, terus belajar, falahu ajran. Dia akan mendapatkan 2 pahala. Pahala Al-Quran yang dia baca dan pahala semangat tinggi yang dia miliki. Maka tidak ada kata terlambat bagi seseorang yang belajar Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Pelajari Al-Quran. Karena Al-Quran itu akan datang di hari kiamat memberikan syafaat kepada kamu, menjadi teman di dalam kuburmu, menyelamatkan kamu di alam-alam berikutnya. Maka jangan lepaskan Al-Quran dari kehidupan kita. Jadikan Al-Quran bagian dari kehidupan kita. Jadikan Al-Quran sesuatu yang sangat kita cintai. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menganggap ahli Quran itu keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Supaya kita faham, supaya kita tahu
bahwa kita ini alasan apapun tidak boleh melepaskan Al-Quran. Alasan apapun tidak boleh jauh daripada Al-Quran. Alasan apapun tidak boleh kita tidak bisa membaca Al-Quran. Apa kata Allah? Apa sabda Nabi? Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu punya keluarga di antara manusia. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diberanakkan. Tapi dikatakan Allah punya keluarga di antara manusia. Ketika Nabi sampaikan ini, sahabat-sahabat heran. Luar biasa orang itu. Qalu man hum ya Rasulullah. Siapa mereka yang akan menjadi keluarganya Allah ya Rasulullah? Qala ahlul Quran hum ahlullah khasatuh. Maka Nabi SAW mengatakan ahli Al-Quran mereka akan menjadi keluarga khususnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa enggak untung besar? Kita kalau dianggap keluarganya orang terkenal senang. Dianggap keluarganya pejabat bahagia. Dianggap keluarganya orang kaya raya merasa untung dan selamat. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala menganggap ahli Quran sebagai keluarga khususnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa kita tidak semangat untuk mempelajari Al-Quran? Masalahnya satu, kita ini kurang yakin dengan janji Allah. Kita ini kurang yakin dengan janji Allah. Kapan kita akan yakin? Nanti ketika kehidupan kita di dunia ini sudah rampung, sudah selesai, kita sudah dibungkus dengan kain kafan, masuk ke dalam kubur, baru di situ semua orang tanpa terkecuali akan yakin dengan janji Allah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Manusia akan yakin seyakin-yakinnya ketika dia sudah pindah ke alam barzakh. Saat itu semua orang yakin. Saat itu semua orang terkejut, kaget. Dan apa yang diminta manusia pada saat itu? Yang diminta satu, kembali lagi ke dunia untuk memperbaiki amal. Kembali lagi ke dunia untuk belajar Al-Quran. Kembali lagi ke dunia untuk bersedekah. Tapi itu omong kosong dan tidak mungkin terjadi. Sedetik pun Allah tidak akan beri lagi kesempatan kepada kita. Karena kesempatan cuma satu kali saja. Oleh karena itu, sesibuk apapun kita, jangan pernah kita meninggalkan Al-Quran. Berikan waktu luang untuk Al-Quran. Man syaghalahul Quran an zikri wa mas'alati a'taituhu afdalu mimma a'taitu sa'ilin. Fa inna fadlu kalamillah ala sa'iril kalam kafadlillah ala sa'iril khalqi. Siapa orang yang mau menyibukkan diri dengan Al-Quran, ini janji Allah. Di tengah-tengah kesibukannya, dia ambil waktu belajar Al-Quran. Duduk di dalam majelis yang dibicarakan kebesaran Allah. Majelis ta'lim, majelis ilmu. Apabila orang itu mau meluangkan waktu seperti ini, sampai dia tidak sempat berdoa kepada Allah, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, kata Allah, enggak apa-apa. Tetap aku akan berikan yang terbaik untuk dia, karena dia telah menyibukkan dirinya untuk Al-Quran. Keutamaan Al-Quran dibandingkan semua perkataan di dunia, seperti keutamaan Allah dibandingkan dengan makhluknya. Tidak bisa dibandingkan. Begitulah Al-Quran sangat mulia yang tidak bisa dibandingkan dengan perkataan apapun di dunia ini. Maka ketika seseorang melangkahkan kakinya untuk belajar Al-Quran, insya Allah akan mudahkan langkah kaki dia masuk ke dalam surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi al-'ilm, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang memudahkan langkah kakinya menuju majelis ilmu,
Allah akan mudahkan langkah kakinya, dia masuk ke dalam surga. Apa yang kita dengarkan siang hari ini, insya Allah akan kita saksikan di akhirat nanti. Ketika terjadi hiruk pikuk akhirat yang luar biasa, pada saat itu suami tidak kenal istri, orang tua tidak kenal anak, apalagi cuma teman. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Pada hari itu lari semua dari pasangannya masing-masing. Takut. Tiba-tiba kita dituntut. Tiba-tiba ada yang menuntut kita untuk menuju ke surga. Dari mana tuntunan itu? Dari Al-Quran. Man ja'ala al-Quran amamahu qadahu ilal jannah. Siapa orang yang menjadikan Al-Quran di depannya, maka Al-Quran itu akan menuntut dia sampai ke surga. Wa man ja'ala al-Quran wara'ahu qadahu ilan nar. Maka siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, tidak peduli dengan Al-Quran, tidak mau belajar Al-Quran, tidak mau duduk di dalam majelis yang dibicarakan Al-Quran, qadahu ilan nar. Maka Al-Quran akan mendorong dia sampai ke dalam neraka. Terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian rahimahullah, jangan sampai kita jauh daripada Al-Quran. Karena kita ingin kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa-apa yang difirmankan oleh Allah mengenai Al-Quran sebagai syifa, obat, sebagai huda, petunjuk, itu bukan hanya kita dapatkan di akhirat saja, tidak. Tetapi bonusnya sudah kita dapatkan sejak kita di dunia ini. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa orang yang lari dari Al-Quran, kata Allah, aku akan datangkan untuknya kehidupan yang gersang, bermasalah, dan nanti aku akan mahsyarkan dia dalam keadaan buta matanya. Orang ini protes atas kebutaannya. Dia tanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma faqad kuntu basira. Ya Allah, kenapa mataku hari ini menjadi buta, sedangkan dulu aku punya mata dan bisa melihat. Qala fakadzalika atatka ayatuna fanasitah wa kadzalikal yauma tunsa. Dulu saat kau hidup di dunia, aku datangkan Al-Quran untuk kamu, supaya kamu cintai, supaya kamu pelajari, supaya kamu masukkan ke dalam hati kamu. Tapi kamu lempar Al-Quran, kamu buang Al-Quran, kamu tidak peduli, kamu tidak pelajari, kamu tidak cintai. Maka rasakan, kata Allah, hari ini pun aku akan melupakan kamu. Mana ada malapetaka yang lebih besar dibandingkan ketika Allah Subhanahu wa taala melupakan hambanya. Itu terjadi karena kita melupakan Al-Quran. Maka insya Allah melalui majelis yang singkat ini, marilah sama-sama kita cintai Al-Quran dan kita luangkan waktu untuk belajar Al-Quran sebelum kita dipaksa untuk meninggalkan alam dunia yang sementara ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.